Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada kesempatan ini untuk mempelajari instalasi penerangan listrik. Adapun pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai peraturan umum instalasi listrik atau sering disebut dengan PUIL. Namun sebelum itu ada baiknya kita untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kenapa kita harus mengetahui tentang peraturan umum instalasi listrik? Ya, karena dalam bidang kelistrikan itu tentunya seperti dengan bidang-bidang ketenaga kerjaan yang lain, ada bahaya yang selalu menyertainya. Ya, mulai dari bahaya kesetrum, ya, kemudian bahaya kebakaran dari peralatan listrik yang rusak, ya, bahaya tersengat listrik, ya, bahaya kebakaran pada anggota tubuh, luka bakar, kemudian bahaya jatuh, ya, apabila mengerjakan instalasi listriknya menggunakan peralatan tangga, ya, yang menjangkau dengan instalasi listrik bagian atas dalam sebuah gedung. Ya, ini adalah bahaya-bahaya yang selalu mengintai kita, para pelaku di bidang ketenaga listrikan atau kelistrikan. Nah, untuk itulah dibuat peraturan umum instalasi listrik. Ya, peraturan umum instalasi listrik. Menurut PUIL ayat 920 B6, beberapa ketentuan peralatan listrik diantaranya peralatan yang rusak harus segera diganti. Ya, untuk peralatan rumah tangga seperti saklar, fitting, kontak-kontak, ya, kotak-kontak atau stop kontak sering kita ketahui, setrika listrik, ya, pompa listrik. Ini harus segera diganti apabila terjadi kerusakan. Contoh saklar atau fitting. Fitting harus segera diganti karena fitting itu titik temu fasa dan netral, ya, yang mengaliri sebuah beban. Di sana ada fasa dan netral dalam satu komponen, ya. Jika terjadi kerusakan harus segera diganti, kalau tidak akan berakibat fatal. Ya, yang kemudian tidak diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar. Ini maksudnya adalah pengaman arus lebih itu kan sudah ada nominalnya, ya, kayak di rumah itu sudah ada nominalnya mulai dari 6 ampere, ya. Jika arus nominal itu diganti, ya, arus lebih nominal itu diganti dengan kapasitas yang lebih besar, takutnya tidak akan menjadi pengaman lagi sifatnya, karena dia tidak bisa mengamankan arus lebih lagi, karena arus yang lebih-lebih, arus yang lebih, misalnya dia tadinya 6 ampere kemudian diganti menjadi 10,
otomatis arus dari 6 sampai ke 10 itu boleh lewat dari aliran tersebut, tidak dilindungi. Ya, mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat. Ya, ini sering terjadi di PHB yang zaman dulu ya, yang masih menggunakan sekring lebur ya, patron lebur. Karena di dalam sekring patron lebur itu ada kawat penghantar. Nah, biasanya orang mengakali ketika itu sudah rusak, kawat pengamannya diganti dengan penghantar asal saja ya, tanpa ada ketentuan yang telah diterapkan. Yang penting dia bisa menghantar saja. Padahal itu tidak boleh, karena dalam pengaman lebur kawatnya itu sudah spesial ya. Jadi jangan diganti dengan tembaga-tembaga lain. Ya, apalagi nih memasang kawat tambahan pada pengaman lebur ini sering terjadi pada instalasi dulu. Nah, kalau sekarang pengaman lebur itu sudah diganti fungsinya dengan MCB, biasanya seperti itu. Ya, bagian yang bertegangan ini misalnya stop kontak ya, atau kawat-kawat penghantar yang kita sambungkan itu harus ditutup ya, bisa dengan isolasi. Kalau dia stop kontak di bawah 2 meter itu biasanya ada penutupnya, ada penutup knopnya ya, untuk menghindari tersentuhnya dengan tubuh manusia. Ya, peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan. Ya. Menurut PUIL ayat 920A1 tentang keselamatan kerja berkaitan dengan tempat kerja. Ya, diantaranya ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan awas berbahaya ya. Ada tulisan ini agar orang notice ya, bahwasanya itu tempat berbahaya gitu. Jadi nggak asal. Nah, berhati-hati bekerja di bawah jaringan listrik. Perlu digunakan peralatan pelindung bagi pekerja di daerah yang rawan dengan bahaya listrik ya, mulai dari sarung tangan, helm, sepatu ya. Sepatunya harus sepatu yang memiliki bahan-bahan isolator ya, yang tidak menghantarkan arus listrik. Oke, pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja. Ya, pekerjaan instalasi listrik harus memiliki pengetahuan ya pekerja. Si pekerja instalasi listrik harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN atau AKLI. AKLI ini Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Ya, pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman, saya bilang tadi. Ya, sepatu, helm, sarung tangan. Peralatan listrik dan cara pemasang instalasinya harus sesuai dengan PUIL. Di PUIL itu sudah ada ketetapannya ya. Berapa tinggi saklar, berapa tinggi stop kontak, itu sudah diatur. Jadi harus mengikuti itu dalam pemasangan. Bekerja dengan menggunakan peralatan yang baik, tidak memasang tusuk kontak
secara bertumpuk ya. Ini yang sering kita lihat di kesehariannya ya, keseharian kita, bahwasanya ketidaktahuan masyarakat umum terhadap kuil itu mengakibatkan penerapan pemakaian listrik yang asal ya, tusuk kontak secara bertumpuk, itu kan tidak baik ya, itu tidak baik. Selain dari segi estetika juga tidak bagus, dari faktor keselamatan juga sangat tidak baik ya. Tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya. Nih yang sering terjadi ya, di bengkel juga sering kayak gitu anak-anak waktu praktek. Itu yang sering saya ingatkan, bahwasanya menarik striker atau tusuk kontak itu yang dipegang kepalanya, jangan kabelnya yang ditarik. Ini sering saya ingatkan. Oke. Nah, tujuan kuil, kenapa kuil itu ada, adalah untuk melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Yang ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Ya, menjaga ketenangan ya, listrik yang aman dan efisien. Nah, kata aman dan efisien, jadi duluan harus aman dulu, baru kita memikirkan efisiensinya. Sangat ya, jadi setiap rangkaian yang kita buat itu harus aman dulu ya, baru kita memikirkan efisiensinya ya. Yang menjadi prinsip awal itu adalah aman, karena itu untuk melindungi manusia, si pengguna ataupun si pekerja ya, menjaga gedung dan isinya dari bahaya kebakaran. Kita sering dengar berita bahwasanya ada sebuah rumah terbakar akibat arus pendek listrik. Nah, lagi-lagi arus pendek listrik yang menjadi kambing hitam ya. Ya wajar sih, karena memang tidak semua orang itu benar-benar menerapkan praktek dari peraturan umum instalasi listrik. Padahal panduannya sudah ada, namun dalam pelaksanaannya masih sangat minim ya. Orang masih tidak memperhatikan itu sebagai sebuah peraturan. Ya, kita lihat ini adalah apa ya, sebuah ekuivalen dari kejadian bagaimana manusia bisa menjadi beban dari sebuah rangkaian listrik ya. Kita ketahui rangkaian listrik itu ya, mulai dari sumber tegangan hingga arus listrik itu semuanya menuju ke beban ya, beban. Bisa lampu ya, televisi itu kan beban. Nah, manusia juga bisa jadi beban, artinya dia yang mengkonsumsi tegangan dan arus listrik tersebut. Nah, itulah kondisi di mana manusia mengalami kejutan listrik ya, atau tersetrum ya, bahasa umumnya. Nah, seperti inilah mereka kejadiannya. Kita lihat bahwasanya syaratnya adalah kita menyentuh alirannya, kemudian kita juga menyentuh pentanahan atau bumi ya. Itu adalah kondisi yang memungkinkan, karena arus listrik itu mengalir akibat
beda potensial ya. Ini kan beda antara keluaran tegangan ini dengan keluaran satu lagi ke bumi. Jadi selain fasa dan netral, fasa dan bumi itu kadang-kadang bisa mengakibatkan aliran arus listrik dalam satu rangkaian tertutup. Nah, ini kan rangkaian tertutup namanya. Ya, ini dia. Nah, ini namanya kontak body nih. Jadi di manusia tidak langsung memegang line, artinya fasa, namun dengan peralatan listrik. Ini saya kasih contoh mesin listrik ya. Di dalamnya ini kan ada induksi ya, memungkinkan ada arus-arus bocor. Nah, disinilah terkadang manusia menjadi beban ya, atau tersetrum. Ya, faktor penentu keseriusan akibat sengatan listrik ada 3 ya. Pertama ada besar arus, kemudian ada lintasan aliran, dan lama sengatan pada tubuh manusia ya. Yang pertama besar arus. Besar arus yang mengalir dalam tubuh akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh ya. Tegangan tergantung sistem tegangan yang digunakan, sedangkan tahanan tubuh manusia bervariasi tergantung jenis, kelembapan kulit ya, faktor-faktor lain seperti berat badan ya, ukuran tubuh ya. Jadi tahanan kontak kulit bervariasi dari 1000 kiloohm ya, itu kulit kering, sampai 100 ohm bila kulitnya basah ya. Sedang tahanan internal tubuh itu 100 sampai 500 ohm ya. Jadi dalam tubuh itu ada tahanan internalnya. Oke, kita lihat contoh, kita ambil contoh ya. Jika tegangan sistem yang digunakan adalah 220 volt, berapakah kemungkinan arus listrik yang mengalir ke tubuh manusia? Kondisi terburuk ya, tahanan tubuh dalam tahanan kontak kulit ditambah dengan tahanan internal. Jadi saya bilang tahanan internal kita ada sekitar 100 sampai 500, kita ambil yang terendahnya saja, ditambah dengan tahanan kulit ya. Tahanan kulit itu yang basah tadi, yang terjelek ya. Kalau dalam kondisi terjelek kan yang basah. 100 tambah 100 menjadi 200 ohm untuk tahanan totalnya. Kemudian kita cari arus yang mengalir dalam tubuh, I sama dengan P per R ya. Tegangan 220 dibagi dengan tahanan total RK ya, 200 ohm, hasilnya adalah 1,1 ampere. Ini sangat besar ini. Nah, kemudian dalam kondisi terbaik, artinya dalam kulit yang kering ya. Kalau kulit basah tadi sekitar 1,1 ampere. Nah, kalau kulitnya kering itu sekitar 0,22 ampere. Dapat 1000 dari mana? Dari yang kita lihat di atas ya. Tahanan kontak kulit kalau kulitnya kering adalah 1000 kilo. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua, lintasan aliran arus dalam tubuh. Sangat menentukan tingkat sengatan listrik ya. Lintasan yang sangat berbahaya adalah melewati jantung dan pusat saraf otak. Nah, kenapa arus listrik itu bisa sangat mematikan? Karena yang dihantamnya itu adalah jantung
ya. Kenapa berbahaya? Logikanya seperti ini. Jantung itu punya detakan itu 60 detik, 60 detakan ya, per menit kalau nggak salah. Ya. Namun frekuensi di PLN misalnya itu sekitar 50 Hz kan. Nah, jadi jantung dipaksa berdetak 50 Hz ya, 50 kali dalam satu satuan detik, bukan menit lagi, itu akan mengakibatkan jantung uh, gagal ya, gagal dalam beroperasi. Nah, jadi yang dimakan itu jantung, kemudian pusat saraf otak. Nah, ini yang ditakutkan, lintasan aliran arus dalam tubuh itu akan melewati jantung dan saraf otak. Itu yang mengakibatkan kematian. Nah, kemudian lama waktu sengatan. Ya, semakin lama waktu sengatannya itu semakin berbahaya. Makanya semua pengaman di komponen listrik itu tidak ada yang lama, minimal di bawah 10 detik lah ya. Karena kalau sudah di atas itu sudah sangat berbahaya. Ya, ini kita bisa lihat. Ini waktu dari 10 milisecond ms ya, sampai 10.000 ms milisecond. Nah, kemudian ini adalah arus dari 0,1 sampai 5.000 mA, miliampere. Ya, ini adalah zona ya, zona hijau, kuning, ya, kemudian merah terakhir. Nah, zona 1, 2, 3 ini adalah tabel apa saja yang akan dialami manusia apabila menyentuh arus listrik, misal 0,2 miliampere selama 10.000 ms ya. Itu apa yang terjadi? Karena dia masih di zona hijau, tidak terasa ya. Kemudian 2 ya. Nah, 100 miliampere dalam waktu 20 sampai sebelum ke 50 ms. Karena kalau sudah 50 ms dia sudah menjadi zona 3 ya, jadi kejang otot dan gangguan pernapasan. Namun kalau misalnya masih sekitar 25 ms dia masih belum menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, yang berbahaya itu yang merah ini, zona merah. Itu mulai dari 500 mA ya, 500 mA selama 100 ms saja sudah zona merah, kegagalan detak jantung dan kematian. Nah, saya rasa itu saja sedikit penjelasan. Ya, itu tadi penjelasan lamanya aliran listrik dalam waktu. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan awal mengenai kuil ya. Nanti jika ingin lebih banyak tahu tentang kuil, itu dapat di-download kuil 2000, merupakan amandemen terakhir ya, revisi terakhir
dari tahun 98, kemudian tahun 2000 itu sudah revisi terakhir. Jadi di download saja Puil 2000. Nah, di situ sudah tertera semua peraturan-peraturannya, ya, ketetapan-ketetapannya. Nah, itu lengkap dan bisa kita diskusikan waktu pembelajaran di praktikum bengkel nantinya. Saya rasa cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Link tugas nanti akan saya share ke grup atau di kolom komentar. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui kolom komentar yang ada di video ini. Saya rasa cukup sekian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.